Puji Tuhan. Shalom alaikum. Katakan Tuhan Yesus Kristus baik. Sungguh baik. Sangat baik. Baik bagi saya. Baik bagi keluarga saya. Baik bagi kita semua. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Hari ini Tuhan mau bicara kepada kita kemenangan yang terakhir. Waduh, kemenangan yang terakhir. Saudara punya masalah, persoalan apapun, kalau Anda bersama dengan Kristus Roh Kudus, pasti berhasil. Amin. Jangan terbawa oleh arus dunia ini. Jangan jual hak kesulunganmu seperti Esau. Esau menjual hak kesulungan hanya dengan sepiring kacang merah. Karena dia punya nafsu apa? Nafsu yang rendah. Dia jual hak kesulungannya kepada dirinya Yakub. Sehingga pada saat akhir, pada saat dia mau menerima itu, dia tidak dapat. Walaupun dia mau mencarinya dengan mencucurkan air mata, tidak dan dapat lagi. Berarti kalah dia. Kalah. Ya, mari kita buka saudara bersama-sama dalam Zakaria pasal 14. Ayat 1 sampai dengan ayat 21. Kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di mana? Wah, Yerusalem, Yerusalem. Wah. Ya, saudara, itu yang saya tadi katakan bahwa pasti kita menang. Amin. Inilah peperangan yang terakhir di dunia ini. Inilah peperangan yang terakhir di dunia ini. Dan inilah kemenangan yang terakhir di dunia ini. Kalau Anda menang dalam peperangan ini, pasti akan memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan selimut. Tapi kalau Anda kalah, saudara tidak mungkin memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan selimut. Itu berarti saudara akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang. Makanya saya katakan inilah hari-hari terakhir. Tahun 2013 ini tahun-tahun yang terakhir. Tahun ini tahun pemulihan, tahun penyaringan apakah kita lolos atau tidak, saudara. Kalau saudara mengikuti kehendak hatimu, kemalasan, acuh tak acuh, masa bodoh dan sebagainya, Anda pasti disingkirkan. Sebab ada upah bagi apa? Usahamu. Harus ada kemauan kita berusaha berjuang. Memang kalau mau mengikuti kedagingan ya pasti kita malas. Tapi kita tidak boleh begitu. Kita harus bangkit. Kita harus berjuang, saudara. Ini yang Tuhan mau. Jangan sampai kita, Tuhan Yesus bilang, roh memang penurut tapi apa? Daging lemah. Rohnya pengen sih pengen, tapi dagingku lemah. Tuhan bilang, udahlah, gak usah lah, tidur aja. Saudara harus perhatikan. Kita harus melatih tubuh kita. Latihlah tubuhmu untuk berperang. Jangan malas, saudara. Saudara harus rajin melayani. Sejak saya diurapi Roh Kudus tahun 69, saya pimpin Roh Kudus untuk melayani dari pagi sampai malam. Bayangin saya waktu di Tiberias sampai pagi. Tidak ada pendeta waktu di Tiberias sampai pagi. Tapi jadwal saya penuh. Saya bilang Bapak Regi jangan, wah ini terlalu banyak. Tapi memang orang cari itu, kasihan itu. Itulah saudara. Dan saya paling tidak senang kalau itu orang untuk kita melayani dia main-main. Sedang urapan Roh Kudus ngobrol. Ya, saudara urapan Roh Kudus jalan-jalan ngobrol. Aduh, saya tegur itu. Saya tegur dari atas mimbar. Saya keras kalau ngomong hal itu karena Roh Kudus. Saya tidak mau kompromi dengan itu. Makanya kalau saudara mau benar-benar masuk dalam kerajaan 1000 tahun, mari kita mematikan kedagingan kita. Amin. Matikan kedaginganmu supaya kau dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan dalam Roh Kudus. Ya, barang siapa yang menuruti kedagingannya dia akan mati karena kedagingan. Tapi barang siapa yang menuruti Roh dia akan hidup oleh Roh itu. Itu firman. Ya, jangan kira kalau kita mengikuti Roh nanti kita sengsara. Karena tidak boleh lagi merokok, tidak boleh lagi minum minuman keras, nggak boleh minum whisky brandy bir, nggak boleh lagi bohong, nggak boleh lagi menjudi, nggak boleh lagi berzina. Hey, saya mau kasih tahu kalian itu bisikan dari iblis.
Saya waktu mau bertobat dulu saudara, ada teman saya, dia sudah hamba Tuhan, masuk ke kamar saya. Waduh, kamar saya kan penuh gambar dan gambar Mike Jagger, kemudian semua tuh. Waduh, bintang film, waduh, semua ada di kamar saya, penuh itu kamar saya dengan ini. Dia masuk, wah, Silas, kenapa? Kamar ini kamar setan, iblis. Nah, tentu saya marah. Kenapa kau ngomong gitu? Iya, ini semua iblis katanya. Kenapa iblis? Dia bilang, makanya kamu harus bertobat. Kalau kamu mau hidup dalam damai sejahtera, kamu bertobat. Saya waktu itu masih merokok terus, merokok di kamar, merokok di luar. Ya, saya masih minum bir, whisky, brandy, masih. Kamu harus bertobat. Saya bilang, dengarin, saya bilang sama dia, saya bantah dia. Sedangkan saya bisa bebas merokok, bebas minum, bebas ini saya tertekan. Saya tidak ada damai sejahtera. Ya. Saya banyak persoalan. Apalagi kalau saya bertobat, saya nggak boleh lagi merokok, nggak boleh lagi minum minuman alkohol, nggak boleh nggak boleh. Wah, semakin tersiksa saya. Dia bilang iblis itu. Itu kata-kata iblis. Tapi kata-katanya itu benar-benar berbicara ke saya. Terus berbicara. Akhirnya saya berdoa, saudara. Di hadapan Tuhan saya berdoa. Ampuni saya kalau memang saya salah jalan. Ya, saya bertobat sungguh-sungguh. Lalu jam 12 malam saya kumpulkan semua itu benda-benda itu. Rokok yang masih dibungkus, masih ini. Kemudian termasuk bak rokok itu. Ya, bak rokok ya, untuk rokok saya kumpulin semua. Termasuk baju karate saya kumpulin semua, termasuk hadiah dari bekas-bekas pacar ya, sambut hamba, kemudian saya kumpulkan semua, termasuk foto-fotonya ya, foto saya kumpulin semua. Pokoknya yang saya ingat akan mengikat saya, menurut dia semua gambar-gambar itu juga saya copot semua ya, saya taruh di situ semua. Pokoknya saya taruh benar-benar. Lalu saya berdoa di situ, saya nangis jam 12 malam. Di depan saya itu ada lapangan, ya di depan kamar kos saya. Saya bilang, Tuhan, sebagaimana api akan membakar benda-benda ini, Tuhan, saya minta api Roh Kudus bakar semua yang najis, yang jahat, yang cemar di dalam hati saya, bakar Roh Kudus. Karena saya sudah dengar firman-firman Tuhan waktu itu, dan saya mulai diurapi Roh Kudus. Lalu saya bakar, saya taruh minyak tanah, saya bakar, naik ke atas. Saya terus berdoa di situ. Yang ada orang kan tidur semua. Roh Kudus bakar. Sesudah apinya turun, saudara, api turun, saya merasakan sesuatu yang lain. Hidupnya enteng, damai. Maka saya bilang kepada semua orang yang masih pegang-pegang itu, bakar. Jangan biarkan itu masuk di dalam rumahmu, karena itu semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Itu pemulihan. Ulangan pasal 7 ayat 25 atau 24. Coba baca. Ulangan 7 ayat 25. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Iya. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka, kalau itu dibuat dari emas atau perak, patung-patung apa saja yang disembah dari emas dan perak, jangan kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Itu kekejian, itu jerat. Makanya waktu itu ada seorang pengusaha besar di Jakarta ini, dia serahkan Silas. Kenapa? Saya takut, Pak, kalau saya tidak masuk surga. Waktu dia kaya raya loh. Jadi saya serahkan ini, Pak, supaya dibakar. Aduh, berlian, emas dan berlian, tapi dibikin patung apa itu? Patung naga, liung. Dia serahkan. Ada berliannya, ada emasnya. Saya tahu ini mahal sekali. Pak, saya mau termasuk cincinnya yang
ada apa itu liung dan itu. Saya bilang sama dia, enggak, saya tidak mau bawa. Nanti kalau saya bawa, nanti kamu bilang saya jual. Saya nggak mau. Memang sedari dulu saya nggak mau. Sebab itu mahal sekali, saudara. Mungkin juga ada hamba Tuhan yang begitu, saudara. Hamba Tuhan gadungan. Ya saya bawa, saya bakar. Totalnya dijual, itu masukkan. Saya bilang kita bakar sama-sama ya, sesuai dengan firman Tuhan. Saya bilang ada nggak kamu punya ini palu di sini? Ada, diambil palu godam, segini. Dia ambil ini. Saya bilang ada ini, dia ambil bensin. Ya di situ memang ada drum, memang rumahnya gede banget. Ada kolam renangnya, ada segala macam. Ayo kita berdoa. Saya berdoa bersama dia, kita patahkan semua roh kekuatan dan roh ini yang mengikat keluarga ini. Aku patahkan dan keluar kembali ke titik asalmu, dan kami akan bakar benda ini dalam nama Yesus sehingga tidak ada lagi pengaruhnya kepada keluarga ini. Sudah itu saya bilang, ayo kami yang bakar. Saya siram dengan bensin, yang bakar, tuh bakar. Sesudah dibakar, saya bilang, ayo kita hancurin. Itu ada plat besi di situ, diambil plat besi. Dalam nama Yesus, perahu. Wah, kuat juga itu, saudara. Ya, sesudah dipotongan kecil-kecil, saya bilang, tolong ya dibuang. Saya tidak mau buang, nanti dikirain saya bawa ke tukang emas lalu dilebur lagi. No, gede sih. Saya bilang, nah sekarang Anda yang dibuang. Tuhan bilang, jangan ada masuk rumahmu. Ayat yang ke-26. Jangan bawa masuk rumahmu. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Dan jangan engkau membawa sesuatu keji yang masuk ke dalam rumah, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar berjijik dan keji terhadap hal itu. Sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Dikhususkan dimusnahkan. Aduh, Tuhan merasa jijik keji. Jangan engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke rumahmu. Ayo saudara bawa ke rumahmu. Itu keji najis. Siapa yang bawa perempuan ke rumahnya? Tolong saudara. Siapa yang bawa barang-barang dari pesawat terbang masuk ke rumahnya? Siapa yang bawa barang-barang dari hotel masuk ke rumahmu? Jangan bilang ini souvenir. Bohong lu curi itu. Dicuri. Silahkan periksa rumahmu, ada nggak itu barang-barang itu? Sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu. Sebab semuanya itu dikhususkan untuk apa? Dimusnahkan. Dibakar, dimusnahkan. Maka ada yang bilang, Pak Silas boleh nggak? Kalau kita jual ini nanti uangnya saya masukkan gereja. No. Saya bilang gereja saya tidak mau terima itu. Kalau firman Tuhan bilang bakar ya bakar, musnahkan ya musnahkan. Oh, ya. Jadi jangan merubah firman. Barang siapa yang menambah atau mengurangi firman tidak akan masuk surga. Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Tidak mungkin masuk surga. Jadi jangan kasihan saudara. Ya. Ada juga orang tadinya dia punya apa itu Gucci, tapi gambarnya liung di situ. Wah, ngeri. Pak ini mahal sekali kan ini. Bagaimana kalau uangnya dijual lalu uangnya dimasukkan ke gereja? Enggak. Saya tidak mau melanggar firman. Kalau Anda mau menuruti firman supaya kau diberkati, ayo hancurkan, bakar. Dan saya juga bilang kepada seorang ibu dulu, saya selesai khotbah di suatu rumah tangga saudara. Persis saya khotbah tentang patung-patung sungai. Akhirnya dia punya rumah. Pastilah kenapa? Di kamar saya ada Pak. Ada patung apa tante? Ada patung Tuhan Yesus. Tingginya lebih tinggi dari saya, katanya lebih tinggi. Loh, tante beli dari mana? Dia bilang, iya, tiap pagi saya ciumin. Tiap pagi saya rekor sudah Tuhan Yesus, saya ciumin. Saya bilang, tante beli dari mana itu? Di Gunung Kawi. Aduh. Saya bilang, aduh. Akhirnya dia bawa keluar sudah. Tinggi, lebih tinggi dari saya patung itu. Wah, saya bilang, tante ini harus dihancurin. Iya, sudahlah. Wah, di hadapan dia sudah. Saya ambil itu palu. Dalam nama Yesus Kristus, hancurkan dalam nama iblis setan, roja, patung-patung dan
setan iblis. Oh, hancur, blok, pecah. Wow, itu keluar apa saudara? Hiu itu menyan keluar semua. Wow, tuh tante kaget dia. Iya. Kok ada hiu di dalam? Ada menyan, ada kan merah. Ini kan tante kan ditipu. Ini namanya serigala berbulu domba. Ini namanya iblis menyaruh seperti malaikat terang. Ya, puji Tuhan, untung aja dia mau serahkan, walaupun dia beli mahal, dia serahkan. Jangan kompromi saudara, pemulihan sedang terjadi. Jangan sayang kalau itu bukan milikmu. Kembalikan, jangan sayang. Ayo, mari kita baca saudara mengenai kemenangan yang terakhir ini saudara. Tolong baca ayat 1. Sesungguhnya akan datang dari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagikan di tengah-tengahmu. Semua yang dirampas sama Lucifer iblis akan dikembalikan Tuhan. Jangan takut. Ya, Ayub dirampas kekayaannya. Orang paling kaya raya di daerah Uz dirampas. Tuhan kembalikan berapa kali lipat? 2 kali lipat. Yang the best, yang terbaik. Coba sudah. Jadi kalau Anda rugi, jangan ngomel, jangan mengeluh, jangan marah, jangan emosi, jangan. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur kepadamu. Nanti Tuhan kembalikan. Siapa di sini sedang pacaran, lalu pacaran, sudah senang sekali sama pacaran, pengen sudah mau kawin sama dia, I love you, I need, I need salsa sama dia, ayah, udah senang sekali. Tiba-tiba pacarnya dirampas orang. Jangan patah hati, jangan bilang nasi serasa sekam, minum serasa duri. Katakan terima kasih Tuhan. Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil. Terpujilah Tuhan. Amin. Nanti kalau engkau punya karakter begitu, Tuhan kasih engkau jodoh yang benar-benar dahsyat, lebih daripada sebelumnya. Saya mau kasih tahu kalian, jangan takut kehilangan, jangan takut gagal. Ucap syukur para Gusti, positif dulu. Ucap syukur aja. Terima kasih Tuhan, kau baik sungguh baik. Karena engkau lebih tahu daripada saya tahu. Engkau lebih tahu segala daripada saya tahu. Saya tahu Tuhan, kalau saya minta roti tidak mungkin dikasih batu. Wah, kalau saya minta ikan tidak mungkin dikasih ular. Waduh, itu dia. Benar nggak Suryadi? Amin. Saya tanya Suryadi, karena sebelahnya ada istrinya sudah. Itu yang terbaik Sur. Cuma itu yang terbaik. Saya mau kasih tahu contoh yang baik. Coba kalau kamu dapat orang lain, mungkin dia nggak mau seperti Mei, nggak mau datang ke kebaktian. Mungkin dia nggak mau. Gue mau di sini aja di rumah. Tapi ini memang pilihan bagi kamu. Apa yang kamu mau dia ikuti ya. Itu namanya penolong yang baik. Ucap syukur. Ya. Amin. Ucap syukur saudara. Tuhan akan kembalikan di bagian yang dirampas itu, kembalikan Tuhan. Ayo ayat 2 baca. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dikenyangkan dari kota itu. Bayangkan, Yerusalem akan direbut. Sekarang Yerusalem sudah dikepung, Israel sudah dikepung oleh bangsa-bangsa kafir. Ini Israel sudah dikepung oleh bangsa-bangsa yang mengenal Allah. Sudah dikepung, tinggal direbut. Saya ke sana saudara sudah 4 kali. Saya melihat semua itu sudah dikepung, tinggal direbut. Dan pasti akan direbut. Sampai apa saudara?
Dikatakan sini, aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Ya, dan Yerusalem akan direbut. Rumah-rumah akan dirampok, perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Tetapi setengahnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Tuh. Silakan baca Lukas 21 ayat 24. Baca saudara, Tuhan Yesus sudah katakan ini. Lukas 21 ayat 24. Baca. Pasti firman digenapi. Amin. Amin. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Dan mereka akan tewas akibat pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai dibinasakan bangsa-bangsa itu. Yes. Tuhan Yesus sudah bilang kok, mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa. Sampai Yesus memenangkan peperangan yang terakhir. Oh, ayat 3, baca terus ya, kita masih terus nih jalan. Ayo, 2, 3. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, bangsa yang tadi menyerbu Israel menyerbu Yerusalem, dan semua yang memusuhi umat Tuhan. Dikatakan kemudian Tuhan akan maju berperang melawan mereka. Itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Ini namanya perang Armagedon. Nah, di sini perang Armagedon, saudara. Saya waktu ada di Israel terakhir kemarin, kami berdiri di atas bukit tempat Elia dulu berdoa. Ya, Bukit Karmel. Kami naik ke Bukit Karmel, saudara. Wah, terus di atas kita naik lagi ke atas. Wah, melihat lembah Megido. Semua lembah Megido terpampang. Waduh, luas sekali. Tour leader kami kan suaminya itu orang Yahudi, tapi dia lulusan sekolah, jadi dia tahu sejarahnya. Dia bilang, inilah lembah Megido. Saya bilang, di sini nanti akan terjadi perang Armagedon. Iya, katanya, perang dahsyat. Saya bilang, dulu Napoleon Bonaparte berperang di sini, perang Perancis. Memang tempat perang, saudara. Di situ akan terjadi peperangan yang dahsyat di situ. Ya, dan Yesus pada saat dia muncul, saudara, wah, dia mengadakan kemenangan atas perang Armagedon. Semua bangsa-bangsa akan ditaklukkannya, tunduk kepadanya. Yesus akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Amin. Amin. Tidak lama lagi. Makanya baik-baiklah. Ya, rajin-rajinlah. Ayat yang keempat, baca terus. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ya, kalau saudara ada di Bukit Zaitun, nanti kalau saudara ke sana yang belum pada ke sana, saudara berdiri di Bukit Zaitun, saudara lihat ke sana Yerusalem. Di sana ada Dome of the Rock. Ya, itu Masjid Umar. Itu kubahnya dari kubah emas. Ya, persis berhadapan kita. Itu Bukit Zaitun itu, saudara, Bukit Zaitun itu ada di depannya Yerusalem, di sebelah timurnya Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus akan datang menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Ya, di Bukit Zaitun, sehingga terbelah dua Bukit Zaitun itu dari timur ke barat. Terbelah dua. Terbelah begini ya. Jadi saya berdiri di sini, di situ Yerusalem. Ini terbelah dua, ini Bukit Zaitun, terbelah dua. Membelah Yerusalem dari timur ke barat. Kemudian Yerusalem akan naik sedikit. Ini lebih tinggi, ini juga lebih tinggi. Maka mulailah mengalir air kehidupan, bening bagaikan kristal dari timur ke barat. Di situ, saudara, ada tahtanya Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun, dan keluar daripada tahtanya Tuhan Yesus air
Jadi di samping sebelah kirinya itu ada tahtanya Tuhan Yesus, di sini air kehidupan, tahta Tuhan sendiri. Kemudian air mengalir dari tahta itu masuk bergabung dengan air. Dan di sebelah kiri kanan daripada sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang buahnya terus berbuah, setiap bulan berbuah, dan daunnya bisa dipakai sebagai obat. Saudara bisa bayangkan, saudara, dahsyat sekali kerajaan 1000 tahun. Jadi sewaktu saya ada di atas bukit Zaitun, saudara, saya itu tidak mau perhatikan ya shopping atau no, ini bukan tour, bukan picking, tapi holy journey, perjalanan yang kudus. Saya perhatikan, wah, ini nanti daripada 2 di sini, daripada 2, lalu kemudian itu Yerusalem akan terbagi ini. Ya, kerajaan Tuhan Yesus di sana. Jadi Yesus akan turun dari sini nanti, kemudian masuk melalui pintu gerbang emas. Ya, pintu gerbang emas, Golden Gate, Golden Ways, Golden Gate. Ya, saya ingat sih apa di TV, Golden Ways itu. Ini Golden Gate. Ya. Apa namanya sih pembicara? Maria Teguh. Ya, ini Golden Gate. Dia akan masuk melalui Golden Gate, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Saya bilang, Tuhan Yesus, terima kasih. Mata saya sudah melihat, telinga saya sudah mendengar. Saya percaya aku dengan seluruh jemaat yang aku gembalakan akan bersama-sama memerintah dengan Tuhan Yesus. Amin. Sehingga Pak Hari Yohanes hadirlah yang berdoa di sana, saudara. Persis di depan Golden. Amin. Saya udah bilang jangan keras-keras, tapi nggak tahu Roh Kudus menggerakkan Yesus. Amin. Orang PLO yang ada di situ, saudara, bukannya tim kudus itu malah lari keluar gara-gara amin. Haleluya. Memang harus terjadi, semua harus terjadi. Terbelah 2 dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ya, ke utara selatan bergeser. Jadi Yerusalem akan terangkat sedikit. Terus ayat 5, baca terus ya supaya kita ngerti ini. Nanti sampai di rumah ulang lagi baca supaya tertanam dalam ya. 2, 3. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahmu akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Yes, semua orang kudus akan datang bersama dengan Yesus memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Waktu kami masuk Yerusalem, saudara, nyanyikan lagi itu. Yerusalem, Yerusalem, angkatlah suaramu, Hosana yang tinggi. Saya bilang, oh mungkin umat Tuhan nanti kita semua datang bersama dengan Yesus, akan menginjakkan kaki di sini, kita akan menyanyi bersama-sama masuk ke Golden Gate, memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000. Amin. Oh saudara, dahsyat loh. Makanya saudara siap. Amin. Amin. Kita pasti bersama-sama di sana. Jadi begini saudara ya, supaya saudara tahu kronologisnya begini. Karena kan sekarang sangkakala sudah mulai berbunyi toh, tapi tidak semua malaikat membunyikan. Mungkin 1-2 malaikat yang sudah itu sangkakala. Sebab sangkakala itu dan dibuat dari apa itu, tanduk domba itu, tanduk binatang itu dia. Itu trompetnya orang Yahudi. Makanya Yosua kalau mau merebut suatu kota di tanah perjanjian, selalu itu bagian trompet maju semua. Bagian sangkakala dia bunyi, wah siap perang, maju perang, menang. Karena ada bunyi sangkakala. Demikian juga saudara, sangkakala terakhir akan dibunyikan oleh penghulu malaikat. Itu malaikat Mikael, malaikat Gabriel, dan semua malaikat pujian penyembahan sama-sama menyanyi sangkakala.
dahsyat saudara. Shofar namanya. Shofar. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus akan turun dari surga bersama dengan beribu laksa malaikatnya sampai di awan-awan. Sebagai mempelai laki-laki. Maka semua umat Tuhan yang layak masuk surga, layak masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba, itu akan mengalami apa itu? Rapture, pengangkatan. Mula-mula anak-anak Tuhan yang penuh Roh Kudus yang berkenan kepada Tuhan akan bangkit, dapat tubuh kemuliaan seperti malaikat. Lalu mereka naik dulu ketemu Yesus di awan-awan. Misalnya Ibu Francine, Ibu Lee, Ibu Stefa, kemudian Pak Santoso, atau Santosa, Santoso ya, Bu Hana, dan semua anak Tuhan di pemulihan yang diurapi Roh Kudus sekarang sudah meninggal, mereka akan bangkit dulu. Resurrection of the dead. Oh, dapat tubuh kemuliaan seperti malaikat. Waduh, gantengnya luar biasa, cakapnya luar biasa. Terus naik ketemu Yesus di awan-awan. Dan kita yang masih hidup pada saat pengangkatan tidak akan mati, langsung dia mati, langsung diubah dalam sekejap. Sekejap mata saudara, hanya sekejap mata gini. Ya lihat mata saya ini. Jadi kalau saudara nanti misalnya pengangkatan, misalnya gini contoh ya, misalnya pengangkatan begini, kita nanti sedang berdoa tutup mata semua, tiba-tiba pengangkatan terjadi. Pada saat saudara buka mata, loh kok hilang semua? Berarti lu nggak diangkat. Makanya saudara berjaga-jaga berdoa. Ya, jangan bilang, loh kenapa yang lain? Berarti lu nggak diangkat. Nah itu jelas nggak? Ayo baca di firman supaya jelas. Saya mau jelaskan isi jelas-jelas ya, supaya kalian berjaga-jaga. Ya, mari baca 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Baca sama-sama. 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Itu penghulu malaikat itu Mikael dan Gabriel, pemimpin malaikatnya surga. Dan sangkakala Allah berbunyi serempak, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tuh, mereka mati dalam Kristus. Kristus artinya apa? Yang diurapi Roh Kudus. Bangkit, tubuh kemuliaan, langsung naik ketemu Yesus yang angkasa saudara. Terus ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyusul Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, amin. Kita yang masih hidup tidak akan mati, tapi langsung apa? Diubah sekejap. Sekejap apa tadi? Kita dapat tubuh kemuliaan, nyusul. Amin. Nanti Michelle ketemu mama. Amin. Yes. Rangkulan, waduh Michelle, kamu menang, aku mau menang semua kita. Satu, akan bersama-sama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Nggak mungkin lagi berpisah dengan Yesus. Kenapa? Sesudah Yesus mengangkat kita semua, Yesus Kristus akan bawa kita masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Yang melayani kita di situ malaikat saudara. Saudara mau makan sate 10.000, tidak ada darah tinggi kolesterol. Mau makan durian Medan, mau makan 1 juta, tidak ada kolesterol, tidak ada darah tinggi. Saudara, makanan kesenangan saudara pasti. Bayangin, itu yang terbaik, makanan yang paling nomor 1. Coba saudara. 7 tahun pesta bersama dengan anak domba Allah Yesus. Amin. Sebagai mempelai laki-laki yang melayani kita malaikat-malaikat. Pesta luar biasa saudara. 7 tahun pesta di sana dan 7 tahun pesta di bumi. Siapa yang pesta di bumi? Antikris. Pesta darah. Karena orang akan dianiaya, disiksa sampai darah.
Seperti itu siapa Samuel, siapa itu yang dapat penglihatan di Surabaya, anak orang kaya. Siapa? Yosef. Dia cerita, dia bilang, oh waktu saya lihat tuh orang itu waktu pengangkatan saya lihat banyak sekali orang Kristen tidak diangkat, banyak. Kalau mereka katanya berbaris semua, orang Kristen berbaris menuju ke tempat penyiksaan. Mereka teriak-teriak, saya tidak akan menyangkal Yesus, tidak mungkin saya. Tapi waktu sampai di penyiksaan, dia lihat orang dijus katanya, matanya pecah, akhirnya gugurlah imannya. Ya dipasanglah ke nama-nama di sini. Itu penglihatan Yosef, makanya dia ngeri sekali. Dia kasih lihat, oh ini penyiksaan begini, alatnya begini. Itu ada gambarnya itu. Sampai dia tidak bisa makan 1 bulan, tidak ke sekolah juga. Sampai dia bilang ke mamanya, mama kenapa Yosef dikasih penglihatan begini, kenapa? Kan teman-teman Yosef juga supaya dengan Yosef, kenapa mereka tidak dikasih kok hanya Yosef? Mamanya bilang, ya nak, Tuhan memilih kamu, dihiburlah. Kalau seorang pendeta dari Amerika nginap di rumahnya, memang dia orang kaya, saudara saya kalau kesana memang di situ juga. Dia berdoa, Tuhan berikan kepada ini penglihatan dari sisi lain, suatu ketika Yosef dapat penglihatan lagi, dia diangkat ke surga. Wah, di surga dia dengan Tuhan Yesus. Luar biasa main-main di surga. Di surga ternyata banyak anak-anak. Banyak katanya datang kepadanya. Dibawa sama malaikat. Tuhan salami dia. Senang sekali dia. Waktu pulang ke bumi, saudara, dia cerita semua. Tantenya bilang begini, Yosef, kenapa tante? Ada nggak anak tante di surga? Ada nggak? Karena tantenya pernah menggugurkan kandungan. Ada nggak anak saya di surga? 3 orang. 3 orang tante, iya, perempuan semua. Nanti kalau Yosef ke surga, tolong kalau ada ya, iya katanya. Benar, dia angkat lagi si Yosef. 2 kali, 3 kali dia diangkat. Datang lagi anak-anak kepadanya. Ada anak datang kepadanya 4 orang, salamin dia, khusus disalamin, salamin. Oh ini anak tante saya ini. Waktu pulang ke bumi, tante, dia bilang, Yosef ada nggak? Tante bohong, kenapa? Anak tante bukan 3, 4, 1 laki. Waduh, nangis itu tantenya sudah, merang-rang itu tantenya. Karena memang sudah 4 kali lakukan pengguguran, 1 laki, dia bohongi. Tapi melalui kejadian itu tantenya bertobat sungguh-sungguh. Tadinya dia Katolik, bertobat sungguh-sungguh, menyerahkan hidupnya bersama suaminya. Waktu dia datang ke Jakarta, saya melayani dengan dia dengan tantenya. Saya melayani kemana-mana itu. Waktu penglihatan yang ketiga kali, saudara, dia sudah lihat tantenya juga diangkat. Ayo, siapa yang pernah menggugurkan kandungan di sini? Nggak usah katakan, jangan katakan, saya tidak suruh katakan. Bertobat, sadar bertobat sungguh-sungguh, amin. Tanggalkan dosamu itu. Itu tahu nggak, ada di surga itu anakmu itu. Ada. Tidak lama lagi Yesus datang. Amin. Pada sangkakala terakhir, baca 1 Korintus 15 ayat 50. Tolong ya, saya mau supaya kalian siap-siap, siapa tahu nanti malam ada juga yang dengarin. Nah, nanti lapor ke saya ya. Kalau dengarin sangkakala ya, jangan sendiri. Lapor. Ya, supaya semua, berarti ini sudah hampir semua malaikat tiup. Ayo sekarang baca 2, 3. Katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat sebagian apa yang tidak binasa. Daging dan darah kita yang cantik, yang ganteng, yang putih, yang mulus ini tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin. Harus diubah semua. Supaya dapat tubuh kemuliaan, dapat apa? Dapat apa? Jubah putih bersih, berkilauan. Itu. Baru kita bisa diangkat. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa apa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi semua emas, saudara, perak, berlian,
harta, benda, kekayaan, warisan, rumah, mobil, tidak mungkin dibawa masuk surga. Tidak ada. Langit dan bumi akan lenyap semua. Habis. Nggak mungkin masuk surga itu. Nggak mungkin. Surga itu kudus mulia. Masa di bumi yang jelek-jelek ini, kursi lutut akan masuk situ. Ayo saudara. Waktu saya ke Israel, saudara ya, itu di Israel itu ada namanya pembuatan berlian. Pembuatan berlian. Kami pergi ke pembuatan itu, berlian di Israel yang terkenal sudah paling bagus. Saya lihat ada berlian, blue diamond, biru, wow. Saya lihat itu rombongan dari Jepang. Waktu itu kita 5 negara. Saya yang memimpin dari Indonesia, ada dari Amerika, ada dari Jepang, ada dari Korea, ada dari Australia. Kami sama-sama satu grup. Nah, kemudian orang dari Jepang itu, wah paling banyak memborong itu berlian. Ngambil sobi bongtong, jotonya. Waktu gue ngomong saya ketawa sendiri. Kenapa? Berlian kecil gini kamu bilang coto-coto nih. Tahu nggak, itu berlian itu adalah kerikil yang ada di surga. Itu berlianku nanti di surga dibikin apa? Tiang istanaku di surga. Amin. Tiang istanaku di surga adalah blue diamond. Berlian biru yang luar biasa. Dibikin tiang. Itu floornya itu dari batu yang mengkilat-kilat, bercahaya. Kemudian jalannya dari emas yang murni bagaikan kristal. Waduh, kasihan sih kalian, kasihan kamu ini orang-orang tidak percaya, diborong semua itu dulu. Kenapa tidak uang masukkan di gereja, di pelayanan? Itulah kasihan mereka, saudara. Satu lagi, 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan berubah. Saya mau tanya kepada kalian, kan banyak orang bilang begini, kita manusia semua akan mati juga. Benar nggak itu? Tidak. Benar nggak? Ayo, benar nggak? Enggak. Tidak benar. Yang benar adalah kita semua akan diubah. Amin. Nah, jadi nanti pada saat pengangkatan, orang mati dalam Kristus bangkit dulu dari batu kemuliaan, lalu langsung diangkat ketemu Yesus yang kasar. Nah, kita masih hidup ini nggak usah mati, langsung diubah. Pernah nggak lihat film itu, Bu? Google Five atau apa itu? Ya, apa namanya? Rangers ya, ya. Ya, kalau mau berubah ya orang biasa mau berubah gini, baru berubah, baru bisa terbang. Saya bilang, hei, udah terlambat tuh. Perubahan itu bukan gini, bukan dalam sekejap mata. Sebetulnya film itu saudara, itu film antikris. Antikris 666. Jangan suruh anak menonton itu. Jadi antikris itu meniru pengangkatan. Ya, tapi pengangkatan tidak seperti itu. Tolong baca satu lagi, ayat 52. Dalam apa? Dalam sekejap mata. Dalam apa? Hanya sekejap mata. Makanya saya bilang tadi, kalau pengangkatan saudara semua tutup mata gini, tiba-tiba buka mata hilang semua, berarti lu nggak diangkat. Itu hanya sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiriyah, yang apa? Terakhir. Sekarang yang dengar ini bunyi nafiri, peringatan aja, nanti duet, dan sebagainya, nanti trio. Tapi nanti waktu semua malaikat pujian penyembahan meniup shofar, waktu itu terakhir, saudara. Yang bunyikan dulu itu penghulu malaikat Tuhan, Gabriel, ya, dan Mikael. Lalu semua malaikat pujian penyembahan, mau meniup sangkakala. Waduh, langsunglah Tuhan Yesus turun dari surga. Sekejap, tiba-tiba terjadi pengangkatan dalam sekejap mata. Saya bayangkan saudara, kalau Yesus terjadi pengangkatan cepat sekali loh, cepat sekali, seperti magnet. Saudara kalau ambil magnet ya, itu ada sebuah ke situ, cepat sekali deh.
Oh saudara, inilah sebabnya kita harus benar-benar bersiap-siap. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Amin. 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 Bagus. Ayo teruskan. Sekarang ayat berapa sekarang? Ayat 6. Ya baca ayat 6. 2, 3. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Tidak ada lagi udara dingin atau keadaan beku, saudara. Tidak ada. Semua udaranya suecuk. Waduh, suruh mau bilang suecuk. Bukan main dahsyat. Nggak pakai AC seperti ini, enggak asli. Terus. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam, dan malam pun menjadi siang. Tidak ada pergantian siang malam, semua siang. Bayangkan saudara. Terus. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Yes, itu sungai terus mengalir, setengah mengalir ke timur, setengah mengalir ke barat. Itulah air kehidupan keluar dari Yerusalem itu, dari tahtanya Tuhan Yesus. Nah, bayangkan itu. Silakan baca Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Ya, Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Ya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ya, inilah sungai air kehidupan, yaitu sungai Roh Kudus. Maka dikatakan air seperti kristal. Beningnya luar biasa. Waktu Yosef dibawa ke surga Tuhan Yesus, Tuhan Yesus buang saya ke dalam sungai, katanya. Dimain Tuhan Yesus, diangkat, dibuang katanya ke dalam. Aduh, enak sekali katanya sungainya, bening sekali. Sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba, tahta Bapa dan tahta Tuhan Yesus. Yehezkiel 47 ayat 2 sekarang, ayat 2 ya. Wahyu 22 ayat 2. Ayat 2 sekarang. 2, 3. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya, bangsa yang sakit ini bukan bangsa kita, karena kita sudah punya tubuh, Pak. Yang sakit itu manusia biasa, bisa aja sakit, ya. Tapi nggak usah butuh dokter lagi, langsung makan daun itu sembuh. Jadi ini apa ini, saudara? Ini apa ini? Ya. Daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa. Itu berarti apa? Herbal. Itu herbal namanya. Saya biasa minum herbal, jamu. Ya. Ayo, siapa dulu yang hanya makan sayur tapi sehat? Daniel. Siapa? Wah, nggak ada yang benar. Yes, Daniel, Sadra, Mesah, Abednego, 4 orang. Daniel, Sadra, Mesah, Abednego. Hanya makan sayur-sayur, tapi badannya sehat. Wah. Raja Babel mengatakan, waduh dahsyat, akhirnya dipilih. Saudara, siapa di sini nggak punya uang, hanya punya kangkung, jangan ngomel-ngomel. Ya, terima kasih, pasti engkau sehat. Coba kalau hanya makan kangkung itu, masa hanya kangkung, coba bayangin tiap makan kangkung, lenggang kangkung dirawa-rawa dulu, terus saya makan, pasti engkau sakit. Ngomel-ngomel sakit. Coba makan kangkung, aduh puji Tuhan, kangkungnya enak banget ya. Sesudah diurapi Roh Kudus, enak ini kangkung. Pasti engkau sehat. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya jangan ngomel-ngomel. Kalau makanan tidak ada lauk pauk, tidak ada daging, tidak ada ikan, udah sayur.
Sadar Mesa Abednego juga, Daniel juga makan sayur sehatnya luar biasa. Oke, setuju? Bagus, jadi tidak lagi ngomel ya. Ibu-ibu jangan ngomel ya. Iya, berpadan dengan apa yang ada. Puji Tuhan. Ya, ayo ayat sekarang Yehezkiel 47 ayat 1. Yehezkiel 47 ayat 1. Baca supaya saudara mengerti ini jelas, supaya saudara hidup benar. 2, 3. Kemudian membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan Mezbah. Yes. Bayangkan saudara, itu ternyata keluar ya. Yang saya katakan tadi, Mezbahnya tahun sini kemudian mengalirlah air itu ke sebelah timur. Ya, jadi dia ini keadaan dalam kerajaan 1000 tahun sudah, di mana kita akan memerintah. Harus tahu dulu ya. Ayat 12. Ayat 12, satu lagi ayat 12. Yehezkiel 47 ayat 12. 2, 3. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Yes. Baik Sakaria maupun Yehezkiel melihat semua sama. Ya, supaya saudara mengenal kotamu sebelum masuk ke situ. Mengenal daerah dulu. Jadi kalau sudah masuk di situ udah tahu, orang puji Tuhan. Untung saya sudah disiapkan. Saya sudah tahu ini semua. Dahsyat. Terus ayat 9. Maju terus. Laskar Kristus maju. Ayat 9, 2, 3. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Hanya satu King of Kings. Siapa itu? Memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. seluruh dunia akan menyembah kepada Yesus. Amin. Lucifer dan semua pengikutnya termasuk tuyul-tuyul yang kecil itu dimasukkan ke alam maut. Namanya alam maut itu alam bersah, Hades. Lalu malaikat Tuhan kasih meterai, ditutup dengan meterai, tidak boleh keluar dari situ selama 1000 tahun. Sehingga dunia ini aman, tenang, tentram, subur, makmur. Tidak ada hama, tidak ada penyakit-penyakit untuk binatang atau pohon. Suburnya luar biasa, berhasil luar biasa, aduh indah. Indah sekali. Indah sebagai di Eden pada permulaan. Hutan dan rimbah berbunga, tampak sedap senang. Marilah hari mulia, hari penuh halas, di tengah suka dan kerjaku kau datang cepat-cepat. Biar engkau cepat-cepat datang Tuhan. Saya mau masuk ke dalam taman Eden, Firdaus yang indah sekali. Waduh, banyak kembang di situ, dahsyat luar biasa. Oh, Yesus akan memerintah sebagai King of Kings, Raja dan segala raja. Hanya satu pemerintahan di dunia, Yesus Kristus. Semua bangsa di dunia akan menyembah kepada Yesus. Semua bangsa di dunia akan datang bawa upeti. Setiap tahun mereka datang bawa persembahan ke Yerusalem. Tentu yang upeti itu yang terbaik. Semua hasil yang terbaik, yang the best, itu dibawa, dipersembahkan di Yerusalem. Itulah makanan disediakan di Yerusalem. Di Yerusalem, saudara, kalau kita jadi tubuh kemuliaan masih makan nggak? Masih minum nggak? Masih. Di surga masih makan nggak? Masih minum nggak? Di surga itu masih ada makan minum bagi kita. Malaikat juga makan. Makanannya malaikat itu manna yang dikasih ke orang Israel untuk keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Ya,
Saudara mau makan capcay boyong, hai lemah, ada semua di sana. Semua ada, serba ada. Saya mau supaya kalian tahu ini, jangan sampai kau meninggalkan itu hanya karena gara-gara dunia ini akan lenyap, hilang. Kita menuju kepada satu tujuan, beyond the sunset, di seberang sana. Dahsyat. Kerajaan 1000 tahun. Oh, ayat 10 baca. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geber sampai ke timur di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya. Ya, menjulang tinggi berarti naik, tapi tetap di situ, tidak berubah itu Yerusalem. Terus dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. yes. Tolong baca Daniel 7 ayat 13 ya. Ini saya mau supaya kalian melengkapi. Daniel 7 ayat 13 baca. Daniel 7 ayat 13. 2, 3. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Siapa ini saudara? Aku terus melihat dalam penglihatan itu, Daniel bilang malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Siapa itu? Tuhan Yesus. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, itu Bapa di surga, dan ia dibawa ke hadapan Bapa. Ya, pemerintahan Bapa dengan Yesus. Ayat 14 baca. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Yes. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Ya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Tolong saudara perhatikan, inilah kerajaan 1000 tahun. Lalu diberikan kepada Yesus kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja dari segala raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepada Yesus. Ya, kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal sampai selama-lamanya, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Itu sudah sampai selama-lamanya. Sekali Yesus memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, maka kerajaan dia akan memerintah terus sampai selama-lamanya di surga, yaitu Yerusalem yang baru, langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Itulah surga. Jadi sesudah kerajaan 1000 tahun, mungkin supaya saudara lebih tahu, saudara, mari baca Wahyu 20. Ya, ini Wahyu 20 ya. Perhatikan ini aja saudara, kalau ngajar orang sudah tahu. Jangan sampai saudara nggak tahu. Wahyu pasal yang ke-20. Tolong baca ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjara. Ya, dengar. Sesudah kerajaan 1000 tahun yang diperintah Tuhan Yesus sebagai Raja dan segera Raja bersama dengan kita, maka iblis yang dipenjara tadi dalam alam maut di Hades akan dilepaskan oleh malaikat. Dibuka itu, dibuka itu. Lalu keluar semuanya, Lucifer, iblis, semua pengikutnya keluar dari alam maut. Dia kumpulkan semua manusia di dunia, banyak seperti pasir. Dia kumpulkan semua manusia di dunia, dari RLC, dari India, dari Eropa, dari Amerika, dari Australia, semua dikumpulkan, banyaknya seperti pasir di tepi laut. Lalu Lucifer jadi pemimpin mengatakan, ayo mari kita menyerbu Yerusalem yang dipimpin oleh Yesus. Kita serbu, kita rebut. Wah, marah sekali saudara. Dan mereka menyerbu ke Yerusalem saudara. Tapi turunlah api dari langit membakar. Habis semua manusia. Itu namanya kiamat. Dunia juga habis dibakar. Itu namanya kiamat.
Tetapi Yesus akan membawa kita yang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Yesus akan bawa kita masuk ke dalam langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru, itulah surga. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, banyak tempat. Udah jelas? Jelas kan? Makanya dikatakan sampai selama-lamanya pemerintahan Tuhan Yesus dari kerajaan 1000 tahun sampai masuk surga rumah Bapa selama-lama tidak pernah lagi berhenti. Dan kita akan memerintah bersama Yesus sebagai Raja dan sebagai Imam. Ya, tolong baca ayat 4. Ayat 4, 2, 3. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Yes. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, Ya. yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Tidak memakai nama. Terus Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. memerintah sebagai Raja. Kita semua akan duduk di atas tahta. Kita tidak pakai nama di dahi dan di lengan. Kita memerintah bersama dengan Yesus sebagai Raja dan Imam 1000 tahun. Nanti kita lanjutkan masuk ke rumah tuh, ke surga. Kita tetap jadi pemerintah di situ. Amin. Ayat yang ke-8, ayo baca. Ayat 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, Ya. yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Bayangkan saudara, semua manusia di dunia kumpul bersama Lucifer Yesus. Mau menyerbu ke apa? Yerusalem, tempat Yesus memerintah. Oh, mau diserbu. Terus, ayat 9, baca semua. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Ya, Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. ya, turun api menghanguskan. Itu baru namanya dunia kiamat. Jelas? Dunia akan kiamat, tidak ada lagi. Saudara mau baca 2 Petrus 3 ayat 10, baca supaya jelas ya. Ayo, 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Yes. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, Yes. dan unsur-unsur dunia akan hangus Hangus. dalam nyala api. Hangus. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini namanya kiamat. Pada saat Tuhan murka, dia bakar ini bumi dan semua manusia habis. Sekarang Wahyu 20 ayat yang ke-10. Satu lagi ya. Ayat 10, 2. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Di mana ini? Itu namanya neraka, lautan api dan belerang. Jadi semua manusia yang tidak masuk surga, saudara, termasuk iblis tadi pemimpinnya, Lucifer dan semua, waduh, dibuang semua masuk ke neraka, lautan api dan belerang. Sampai selama-lama nggak boleh keluar daripada lautan api dan belerang, neraka tidak bisa. Dan kita sudah masuk ke surga rumah Bapa, bumi baru, langit baru, Yerusalem baru, sampai selama-lama nggak pernah lagi berhenti. Oh saudara, jangan sekali-kali menjual ini. Ini tujuan kita, jangan jual kita, saudara. Kita akan siap untuk masuk ke situ. Amin. Saudara dengar nggak itu? Daniel 7 ayat 18. Ayat 18, baca. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan. Ya. Dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Kitalah akan memerintahi. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan.
Dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Bayangkan kita akan memegang pemerintahan itu sebagai raja dan sebagai imam, duduk di atas tahta-tahta itu, ya, ya, bahwa kekal, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-22. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Saatnya akan datang, kita akan memerintah sudah bersama dengan Yesus. Lanjut usianya, kita akan memerintah bersama dengan Bapa, Anak, Roh Kudus bersama dengan Yesus. Satu lagi ayat 27. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Semua akan patuh, tidak ada seorang pun, bahkan malaikat pun menyembah. Coba saudara sadar nggak bahwa kita akan menduduki kerajaan begini? Jangan anggap hina loh. Ini maksudnya supaya saudara siap. Jangan sampai kau melanggar sehingga kau tidak dapat ini. Hanya 2 tempat, kalau bukan surga. Hanya itu saja. Saya mohon supaya kalian perhatikan sungguh-sungguh ini. Jangan masa bodoh saudara. Anda masa bodoh arti roh dunia ini, roh Lucifer sedang menguasai engkau. Perhatikan sungguh-sungguh. Sekarang sekali 14 ayat 11 kita selesaikan aja. Ayat 11 sekarang. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Ya aman, tidak ada lagi perang ini. 1000 tahun loh. Ya. Ayat 16 sekarang. Ayat 16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Ya, semua datang merayakan hari raya Pondok Daun. Itu hari raya untuk pesta luar biasa. Terus, tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. tidak ada turun-turun, itu hukum kalau tidak mau datang. Terus, dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. ya, semua akan dihukum yang tidak mau datang. Satu lagi, 19, baca. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Jadi semua wajib datang merayakan hari raya Pondok Daun. Ini dalam kerajaan 1000 tahun saudara. Wajib. Ya, kalau tidak dihukum Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan kita akan memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Yang penting saudara sekarang, saudara dengarlah sangkakala terakhir. Dan saudara pasti saat itu kita semua diangkat. Yakinkan diri. Kalau sudah diangkat, selesai semua. Ya, harus. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan cemas. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Ayo semua nyanyi. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Tuhan Yesus bilang, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yesus bilang, aku tidak akan lupakan kamu.
Aku memimpinmu, aku membimbing kau. Yakin. Amin. Kita berdoa. Semua berdoa. Haleluya, hosanna lama kataku berberkarya selama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-firman-Mu dan rahasia-rahasia firman yang Kau sampaikan kepada kami mengenai kerajaan 1000 tahun, di mana kami bersama dengan Yesus kami melintas sebagai raja dan imam, dan kami lanjutkan ke surga Yerusalem baru selama-lamanya sebagai raja. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu kepada kami. Kami mohon Roh Kudus tuliskan, tanamkan, meteraikan semua firman-firman-Mu dan rahasia firman-Mu yang kami sudah dengar ini di dalam loh hati kami masing-masing. Ingatkan kami semua firman-firman-Mu ini Roh Kudus. Sempurnakan firman-firman-Mu ini Roh Kudus. Dan berikan pada kami kekuatan, tenaga dan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami ingat firman-Mu, pegang firman-Mu, melakukan firman-Mu dengan setia, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri firman-Mu sekarang sampai Tuhan Yesus datang mengangkat kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong kami satu persatu yang hadir ini, yang mendengar firman-Mu untuk berdoa, mengaku dosa, mengakui segala dosa kami. Silakan saudara semua berdoa. Tapi doanya hanya satu, yaitu mengaku dosa, minta ampun saudara, bertobat, hanya itu. Jangan minta uang, jangan minta jodoh, jangan minta pekerjaan, minta ampun saja. Itu nomor satu. Kalau Tuhan mengampuni kita saudara, pasti semua diberikan kepada kita saudara. Saudara hanya minta ampun, silakan. Semua mengaku dosa. Haleluya. Tuhan baik kepada kita. Ucapkan saudara, buka mulutmu kalau berdoa, jangan tutup mulut. Ucapkan pengakuan dosamu kepada Tuhan Yesus. Ucapkan melalui mulutmu pengakuan dosamu kepada Tuhan Yesus. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, tapi dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Buka mulutmu, akui dosamu, maka engkau selamat. Roma 10 ayat 10 katakan, semua mengaku dosa. Ku perlu akan Tuhanku, karena jalanku sepi, serta Yesus bersamaku. Ku maju dengan berani, tidak takut hatiku. Dimanapun ku ada, bersama dengan Tuhanku, aku pasti sejahtera. Pasti menyertai kita sampai ke saudara, dalam suka maupun duka. Dalam suka maupun duka, Yesus sobat yang akrab. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau junjungan agungku. Dalam suka maupun duka, Yesus sobat yang akrab. Yesus sahabat kita yang akrab dalam suka maupun duka. Dia sahabat kita. What a friend we have in Jesus. Tidak ada sobat seperti Yesus. Mari kita berdoa. Katakan, Bapa dalam surga, saya percaya dosa-dosa saya sudah diampuni, bahkan dibasuh oleh darah Tuhan Yesus, disucikan, dikuduskan Roh Kudus, layak menerima urapan yang baru
dari Roh Kudus dalam kebaktian ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu sehati dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu turun ke atas kami bagaikan tiupan angin yang sangat kencang, bagaikan lidah-lidah api hinggap di atas kami, membaptis kami, memenuhi kami, mengurapi kami dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas, membaptis kami, memenuhi kami, mengurapi kami, membebaskan kami, melepaskan kami, memerdekakan kami, menyembuhkan kami, mengubah kami, membaharui kami, memberikan kami karunia-karunia Roh, kuasa, keberanian jadi saksi Kristus, menyembuhkan segala penyakit, kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sekarang ini juga. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara berdiri di depan Tuhan Yesus. Jangan berbicara satu dengan yang lain. Jangan berbicara satu dengan yang lain. Pusatkan pikiran hatimu kepada Tuhan Yesus. Ya, angkat kedua tanganmu ke atas kepada Tuhan Yesus. Jangan tunduk. Jangan tunduk. Tengadah ke atas ke surga dan angkat kedua tanganmu. Ya, tutup matamu supaya kau bisa konsentrasi kepada Tuhan Yesus. Tutup matamu. Ya, saudara, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Biarkan Roh Kudus mengalir, memenuhi hati, pikiran, jiwa, batin, seluruh kehidupan kita saat ini juga. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sangat memenuhi tempat ini. Api Roh Kudus Engkau menyala-nyala berkobar-kobar di dalam ruangan ini. Mari Roh Kudus Tuhan, Engkau ambil alih pelayanan urapan Roh Kudus ini sepenuhnya. Mari Roh Kudus, Engkau Tuhan berikan pada kami sesuai dengan doa kami. Haleluya.
Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku